Karena di dalam tubuh kita yang zahir ini tersimpan tubuh kita yang batin. Hidup tubuh kita yang zahir karena hidup tubuh kita yang batin. Bergerak tubuh kita yang zahir karena bergeraknya tubuh kita yang batin. Berkehendak tubuh kita yang zahir karena berkehendaknya tubuh kita yang batin. Sebab itulah kita tidak hanya sekedar memberikan kebutuhan zahir, memberikan keperluan zahir, memberikan bermacam bentuk keinginan-keinginan zahir, tapi kemudian kita kadang-kala lengah, kadang-kala lupa, kadang-kala kita lalai dengan bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan batin. Kita kurang memperhatikan batin, kurang kita berikan makanannya, vitaminnya, kurang kita rawat batin dengan berbagai macam bentuk kebutuhan-kebutuhannya. Kalau ini kita biarkan, kalau ini kita biarkan, hanya zahir yang kita utamakan, zahir kita berikan bermacam kebutuhan-kebutuhannya, maka yang sehat hanya zahir, yang kuat hanya zahir, yang bagus hanya zahir, yang mantap hanya zahir. Batin bermasalah, batin kita lemah, batin tidak berdaya. Maka ketika zahir dihadapkan dengan kemajuan zaman, dihadapkan dengan bermacam problema kehidupan, dihadapkan dengan bermacam teknologi, dihadapkan dengan bermacam budaya, maka zahir akan mudah terpesona, zahir akan mudah terbawa arus, zahir bagaikan gelombang lautan dihampas ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Anyut dalam arus, tidak menciptakan arus. Larut dalam irama, tidak mengikuti irama, mengikuti model, dan tidak membentuk model ironis dan menyedihkan. Oleh karena itu, pada malam yang berbahagia ini, dalam rangka peringatan maulidnya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan mau'idah kepada diri kita, kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita, sehingga akhlak-akhlak Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, karakter-karakter Rasulullah mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan berkuasa. Apapun yang kita lakukan, sedikit demi sedikit, step by step, akan dapat kita salurkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pengajian yang kita lakukan malam ini, apapun yang kita laksanakan malam ini, menjadi pelajaran sehingga malam bisa dipekalam, siang bisa dipetungke, sehingga hidup kita dalam beramal dan mati kita dalam beriman. InsyaAllah di akhirat Allah masukkan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu, lemu ibu-ibu masuk sarugo. Iyo mana singgah gak sawanta kena rako lemu semayang lihat tinggal mengecek orang lihat cok kena rako takui kasugo katuju tapi perangnya cilang. Oi, saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian selawat diiringi salam, sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul penutup dari seluruh para rasul, nabi penghabisan dari seluruh para nabi. Dari ribuan nabi Allah kirim ke dunia ini, hanya nabi kitalah Muhammad, hanya rasul kitalah Muhammad yang sanggup menyatakan sikap, yang berani memproklamirkan diri, yang mampu berkata dengan satu ucapan dan ungkapan, wa ana katamun nabiyina, akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, dan akulah nabi penghabisan. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah aku, dan tidak ada lagi rasul
lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kemanapun kita, dimanapun kita tinggal, bertemu dengan siapapun di antara kita, walaupun barangkali bentuknya meyakinkan, boleh jadi sorbannya besar, boleh jadi jubahnya panjang nyeser sampai ke tanah, atau jenggotnya panjang sampai ke pusing, atau Al-Quran yang 30 juz dia hafal di luar kepala, bukan dalam kepala apa, tapi bukan dalam kepala, tapi di luar kepala. Kemudian dia bertemu dengan kita, dia berkata bahwa dialah Nabi terakhir, dialah Rasul penghabisan, dialah Nabi penutup. Maka seluruh kita, semua kita wajib untuk tidak percaya. Sekali lagi, wajib untuk tidak percaya. Kenapa? Karena tidak ada lagi Nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi Rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan itu diakui oleh 4 mazhab besar. Bahkan tertulis dalam kitab Tauhid Husnul Hamidiyah karangan Syekh Husain bin Muhammad At-Trabalisi pada halaman 116 dinukilkan, "Wan aqada ijma'ul ummati aywan annahu qatimul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'dahu fa syar'uhu la yunsabiqu ila akhiriz zaman." Telah terjadi kesepakatan umat bahwa Muhammad Rasul kita yang kita peringati malam ini, yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang berbapa Abdullah, yang beribu Aminah, yang lahirnya pada tahun 570 Masehi itu, beliau adalah Nabi penutup dari seluruh para Nabi dan Rasul penghabisan dari seluruh para Rasul. La nabiyya ba'dahu, sehingga tidak ada lagi Nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi Rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasyar'uhu la yunsabiqu ila akhiriz zaman. Syariatnya, tuntunannya, ajarannya, agamanya, Islam yang malam ini kita yakini agama kita, tidak perlu kita nasih-nasihkan, tidak perlu kita tukar-tukarkan, tidak perlu kita ganti dengan bermacam agama yang ada di dunia ini. Walaupun hidui awak, susahnya hidui awak, menderitanya hidui awak, payahnya hidui awak, walaupun piti awak sakit, walaupun rumah awak ketek, walaupun gaji awak kenek, walaupun laki awak kek, Allah Tuhan kita, Muhammad Nabi kita, Al-Quran kitab kita, tidak boleh kita nasih-nasihkan, tidak boleh kita tukar-tukar, tidak boleh kita ganti-ganti dengan bermacam agama yang ada di permukaan bumi ini. Alhamdulillah, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah. Karena itu, sebagai bukti cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya, maka pada malam yang berbahagia ini kita memperingati maulidnya dengan tujuan mengagung-agungkan beliau, dengan tujuan membesar-besarkan beliau dalam hal untuk uswatun hasanah, agar kita selaku umat dapat meniru, dapat menteladani, dapat mencontohi karakter-karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan kita peringati, agar kecintaan kita bertambah, agar kerinduan kita bertambah. Kita terbayang beratnya perjuangan beliau, susahnya perjuangan beliau, besarnya perjuangan beliau demi tegaknya Islam di permukaan bumi ini, demi tingginya Islam di permukaan bumi ini, demi terciptanya kalimat hiyal ulia, la ilaha, kalimat thayyibah,
Besar perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebelum lahirnya beliau, bagaimana manusia biadabnya waktu itu, bagaimana manusia durjananya saat itu, bagaimana manusia tak punya akhlaknya saat itu. Maka tujuan Allah mengutus Muhammad tidak lain untuk merubah akhlak, merubah budi pekerti, sehingga 23 tahun beliau mampu merubah manusia yang biadab menjadi umat yang beradab, merubah manusia yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merubah manusia yang tenggelam dalam kekafiran, tenggelam dalam kemunafikan, tenggelam dalam kemusyrikan, kemudian menjadi umat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita malam ini, sampai awak saat ini, sampai kita detik ini, walaupun tak kenal dengan Nabi, walaupun tak pernah berjumpa dengan Nabi, walaupun tak pernah melihat bagaimana wajahnya Nabi, tak pernah mendengar Nabi baca ayat, tak pernah mengikuti jadi makmum di belakang Nabi, tapi dengan keimanan kita bahwa Muhammad satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang memberikan syafaat di yaumil qiyamah kelak nanti kepada umat. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekali lagi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir, semua kita yang datang, seluruhnya semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan pertama kita boncengi saja kepada protokol. Kemudian menghemat waktu, kita jamaahkan saja seluruh yang berhadir pada malam ini. Yang memang pertama mau nak tahu siapa yang datang, tapi dipastikan dari mulai angku-angku ini mama, alim ulama, jadi pandai, pemuka masyarakat, semua seluruh para budak kandung, seluruh para pemuda, pemudi, remaja atau remaji, santriwan atau santriwati, pelajar putra atau putri, semua para orang semandonan berhadir di masjid kita ini, seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan juga kepada RT RW yang berhadir pada malam ini, semuanya juga dimuliakan oleh Allah. Doa bersama kita kepada para donatur-donatur yang telah berpartisipasi untuk membangun pembangunan masjid kita ini, sehingga seluruh jamaah akan lebih nyaman beribadah, lebih tenang beribadah, lebih enak beribadah dalam rangka bertakarub, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua para donatur yang telah ikut partisipasi dalam membangun pembangunan masjid kita ini, kita doakan seluruhnya Allah masukkan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Seluruh hadirin wal hadirat yang berhadir pada malam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti yang sama kita maklum, ada satu kesamaan pandangan dari kita bangsa Indonesia tentang agama, yaitu agama merupakan hal yang mutlak penting dalam kehidupan ini, baik dia dasar negara Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45.
Seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat 2. Seharusnya menjadikan merupakan tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya agama di negara yang kita cintai ini. Namun dalam kenyataannya itu, tidak semua orang mengatakan agama itu penting. Tidak semua orang mengatakan agama itu perlu. Tidak semua orang mengatakan agama itu butuh. Lalu mereka mau mengikuti aturan-aturan agama. Tapi lebih celaka lagi, kalau agama cuma sekedar dijadikan lipstik, pemanis bibir, penghias hidup. Agama cuma sekedar seminar, kongres dan muktamar, atau tulisan besar-besaran yang tidak akan pernah terwujud di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Berapa banyak kita masyarakat yang ketika ditanya dia siapa Tuhannya, Allah jawabannya. Ketika ditanya siapa nabinya, Muhammad jawabannya. Ketika ditanya apa kitabnya, Al-Quran katanya. Tapi kebanyakan kadangkala ungkapan beriman kepada Allah, ungkapan yakin kepada Muhammad Rasul Allah, percaya Al-Quran sebagai kitab Allah, tapi kadang-kala mereka tak mampu aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Iman hanya sekedar pemanis bibir atau sekedar not decoration only. Itu artinya tubuh. Dah tahu dah, semua bonda tentu tu dah. Iman hanya lipstik. Iman hanya sekedar pemanis bibir. Iman hanya lambang dalam kehidupan. Kabarale semayang agak 2 bulan selesai barale berhenti lah semayang. Susah hidup dakik jo Tuhan, hidupnya lah senang jauh dengan Allah. Sedang menderita sakit bare, Allah dimuncungnya. Usai penyakit, Allah berhenti dalam kehidupannya. Ketika musibah datang, ketika penyakit datang, ketika susah datang, Allah nyobaco, hilang penderitaannya, Allah pun jauh dalam kehidupannya. Betul? Di situ nak ada kodoh konan saulah saduallah. Abo yakin yang hadir malam ini ko yang boneh sadonyo ko. Alhamdulillah. Ko adona nampo paling-paling gak cek-cek ruang ko nak. Biasa tu nak mungkin boneh lo saduallahnya. Baapun padi ko bibitnya unggul, akecek menteri pertanian, ko bibit unggul buya. Walaupun keceknya unggul, dalam yang unggul tu pasti adonan apa? Disabi, ditanam, ditabur, ditanam, keluar buahnya disabi, kemudian pasti ada ampo, adonan bo. Begitu juga malam kini, awak yang hadir kini adonan boneh, adonan apa? Kalau tidak kami laki-laki nan boneh, awak ibu-ibu nan ampo. Kalau tidak ibu-ibu nan ampo, kami laki-laki nan boneh. Jadi banyak ampo yo kami ko. Lena kaba ibu-ibu dapat laki ampo. Contohnya, ibu ambil padi sejenggam, masukkan dalam ember, isikan air penuh-penuh sampai air itu melimpah. Maka begitu melimpahnya air, begitu keluarnya limpahan air itu, nampo keluar, makin ditambah air makin keluar, makin ditambah makin keluar. Yang tinggal nan boneh pun melimpahnya air, tak akan mungkin keluar. Kenapa? Nyoboneh nan nampo pantang air melimpah langsung keluar. Begitu juga malam kini, makin lama mau ceramah, yang ampo keluar cece, yang ampo keluar cece, nan boneh ting. Cari bekosianan keluar dulu ambolu sudah waktu itu pajam. Kalau laki nan keluar, ibu-ibu nan keluar, Pak RT keluar. Oi, tak usah ragu-ragu, ambo nak kalah mau ceramah do. Pertama, suarolah paro. Yang kedua lah kurang istirahat, badanlah lemah pulo. Jadi tak akan mungkin mau ceramah sampai pagi do. Pokoknya mau janji malam ini apa-apa. Allah sudah mau ceramah mau berhenti begitu. Le setuju tu? Siap? Le sanggup duduk? Ambo dah kalau tagaro.
Jadi oleh karena itu pengajian kita singkat pada selesai. Inilah jam 9, jam setengah 10 sudah. Siap? Sudah hadirin yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mengurai Maulid Nabi, terlebih dahulu kita mengenal Nabi dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang luar biasa. Beliau adalah basyarun la kal basyar. Manusia yang tak sama dengan semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Walaupun Muhammad punya istri, awak juga punya istri. Beliau punya keturunan, kita juga punya keturunan. Beliau bekerja dan berusaha, kita juga sedemikian. Tapi perbedaan kita dengan Muhammad adalah esensinya. Esensinya Muhammad berbeda dengan esensinya kita. Dirinya Muhammad berbeda dengan dirinya kita. Batinnya Muhammad berbeda dengan batinnya kita. Awak manusia, betul. Muhammad juga manusia, benar. Tapi manusianya Muhammad berbeda dengan manusianya awak. Manusianya Muhammad luar biasa, dimuliakan tidak saja di dunia sampai 7 lapis langit. Sampai-sampai Allah pun memuliakan langsung dengan ungkapan Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allah berselawat kepada Nabi. Allah mengagungkan Muhammad. Allah memuliakan juga Muhammad. Kenapa awak selaku umat yang berharap syafaatnya, yang menginginkan syafaatnya, yang mengimpikan bertemu dengannya, kadang-kadang muncul awak lebih banyak menyebut orang sabalah ketimbang berselawat kepada Rasulullah? Ayo, betul? Betul? Muncul awak lebih banyak menyebut orang sabalah. Apalagi orang sabalah lebih kaya dari awak. Orang sabalah lebih ancak dari awak. Orang sabalah lebih sukses dari awak. Piti orang sabalah banyak. Harta orang sabalah banyak. Pusaka orang sabalah banyak. Anak orang sabalah banyak. Laki orang sabalah. Astaghfirullahaladzim. Ada saja lebih orang sabalah daripada awak. Tak lama lalu awak disabalah. Pangan awak kesabalah. Perasaan awak kesabalah. Hati awak kesabalah. Ingatan awak kesabalah. Aku kesabalah karena disabalah lebih daripada awak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi yang sangat luar biasa. Basyarun la kal basyar, manusia yang tak sama dengan semua manusia yang ada. Sehingga pantas dan wajar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kita jadikan Muhammad sebagai model. Kita jadikan Muhammad sebagai teladan. Kita tiru, kita contohi bagaimana akhlak-akhlaknya Nabi, sifat-sifatnya Nabi. Kalau Nabi tidak ada penyakit iri, awak kalau mengaku sebagai umat, hilangkan penyakit iri. Muhammad tidak ada penyakit buruk sangka, hilanglah penyakit buruk sangka awak. Muhammad tidak ada penyakit adu domba, awak hilanglah penyakit adu domba. Muhammad tidak ada penyakit memburu-buru orang lain, hilanglah penyakit-penyakit itu di awak. Kalau yo awak umat Muhammad, maka seluruh penyakit-penyakit yang merusakkan batin hilangkan setelah pengajian Maulid Nabi malam ini. Alhamdulillah. Kalaulah hilang barulah bernilai. Kalaulah hilang barulah berbobot. Kalaulah hilang itulah manusia yang mulia. Tapi kalau di dalam masih ada penyakit kizib,
masih ada penyakit baladu, masih ada penyakit tamak, masih ada penyakit rakus, masih ada penyakit-penyakit yang merusak batin. Berarti umat Muhammad sebagai umat yang masih dipertanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Nabi kita, kalau boleh kita contohi, Muhammad Nabi kita ini berbeda dengan semua para nabi-nabi. Ada 3 perbedaan yang menonjol kepada Rasulullah. Pertama, Muhammad Nabi kita adalah Nabi kaffatan linnas, Nabi universal, Nabi untuk seluruh semesta. Beriman kita atau tidak, percaya kita atau tidak, yakin kita atau tidak, mengamalkan ajarannya atau tidak, lahirnya Muhammad rahmatan lil alamin. Kenapa rahmat? Karena manusia yang mulia. Contoh, ibu mengandung anak laki-laki, kemudian setelah lahir, kemudian dia dewasa, kemudian dia menjadi pengusaha, atau dia jadi pejabat, boleh jadi dia jadi wali kota. Kira-kira itu anak awak, begitu kita punya anak-anak jadi wali kota, yang paling beruntung orang atau awak? Yang membanggakan orang atau awak? Yang dihormati orang atau awak? Awak bangga anak jadi wali kota, awak gembira anak awak wali kota, awak senang karena awak jadi pejabat. Orang lain belum tentu bahagia, orang lain belum tentu senang, orang lain belum tentu gembira. Wali kotanya anak awak hanya membanggakan keluarga awak saja. Betul? Tapi Rasulullah, Nabi kita, Muhammad Rasul kita, lahir ke dunia ini tidak membanggakan untuk keluarganya, tidak membanggakan untuk kaumnya, tidak membanggakan untuk sukunya, tapi bangga untuk alam semesta. Rahmatan lil alamin, sehingga menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itulah hebatnya Nabi kita. Nabi Adam hanya untuk keluarga dan beberapa kaum. Bermacam para nabi. Ada nabi hanya untuk 1 kabupaten, ada nabi hanya untuk 100 umat, ada nabi hanya untuk 1000 umat, ada nabi tidak punya umat. Tapi Muhammad rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Berbangga, berbahagia awak hari ini yang mengaku sebagai umatnya, dengan harapan di akhirat mendapatkan syafaatnya. Kenapa kita harap syafaatnya? Kenapa kita inginkan syafaatnya? Karena di akhirat nanti wala adlun wala syafaatun, tidak ada bantuan, tidak ada tebusan bagi siapapun. Walaupun anak kita pejabat, walaupun laki awak konglomerat, walaupun tetangga awak orang hebat, satu pun tidak dapat menolong. Betul? Walaupun ibu-ibu ala berjanji seduk semati jo laki di bawah tengah lampu, pacik-pacik tangan jo laki itu untuk yakin seduk semati sampai kiamat, saling tolong menolong setia-setianya. Tapi begitu mati, mohon maaf kami laki-laki tak sanggup menolong kita. Betul? Mati nyawa kami pedia saja. Betul? Menangis kami? Enggak. Sedih kami? Enggak. Jadi bangga buya? Pedia silah. Sebab nyo mati seorang. Betul? Ibu-ibu mati seorang. Oh, kami menangis. Mohon maaf. Bahatu buya ndak ibu buya kami mati. Sebagai suami kok partisipasi menangis kan sekitar bahanyo. Sorry lah yo. Oi, kau mohon maaf. Maafun cintanya kami laki-laki ke awak perempuan. Kalau awak mati, kami takkan menangis. Betul?
Oh buaya ada di situ menangis 3 hari 3 malam. Lebininya matinya menangis. Sakit pada aku. Bapa sakit bantu cik padusi di padang. Nah, jadi artinya apa? Baapun kami menangis, baapun kami tolong, baapun kami ibu, baapun kami bagaimanapun, awak tetap mati. Begitu juga sebaliknya. Ketika kami mati, begitu. Bisa ibu nolong kami? Tidak. Yang biasanya mah kalau perempuan begitu suami mati kan menangis agak sejam 2 jam. Betul? Paling banter 3 jam. Lewat dari 3 jam sasa angok keluar selemonyo anak seorang leh. Betul ke betul? Tidak ada yang dapat menolong yang selama ini kita telah berjanji sebagai the best friend. Sebagai teman yang terbaik. Tapi toh ternyata the best friend itu bukan kepada suami. The best friend itu bukan kepada istri. Tapi the best friend itu sesuai dengan Al-Quranul Karim ayat 110 Al-Kahfi. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan. Barang siapa mereka ingin bertemu dengan Allah, mereka harus punya amal yang saleh. Apa itu amal yang saleh? Ibadah badaniyah salat, ibadah qalbiyah zikir, ibadah maliyah infak zakat dan sedekah. 3 amalan inilah sebagai bentuk amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak peringatan maulid malam ini, kita rayakan maulid saat ini, kita buktikan cinta awak kepada Nabi saat ini, maka 3 amalan kau jangan ditinggal-tinggal. Apa yang pertama? Ibadah badaniyah salat. Dimanapun awak tinggal, apapun keadaan awak, bertemu dengan siapapun awak, salat tidak boleh tinggal. Kalau ingin meninggalkan salat, wajarnya Rasulullah, bukan awak. Beliau yang dakik dengan Allah, beliau yang menyebut salat, sepantasnya beliau, bukan kita. Tapi hari ini beliau yang menyebut salat, beliau yang luar biasa menegakkan salat sampai bengkak kakinya untuk beribadah kepada Allah. Awak alun pasti masuk surga, boleh jadi dinanti oleh neraka. Banyak meninggalkan salat. Dalam hal itulah ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita tidak lain adalah bagaimana dengan peringatan Maulid Nabi malam ini kita dapat mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita dapat mengintrospeksi diri kita masing-masing. Pantaskah hamba umat Muhammad? Wajarkah hamba umat Muhammad? Berhakkah hamba menerima syafaat Muhammad? Ditolong hamba di akhirat oleh Muhammad? Kita introspeksi diri kita. Dengan cara bagaimana? Wabtagu ilaihil wasilah. Kita cari jalan yang bisa mendekatkan awak dengan Allah. Apa jalan yang bisa mendekatkan awak dengan Allah? Tingkatkan ibadah salat, tingkatkan membaca Al-Quran, tingkatkan memperbanyak zikir, tingkatkan memperbanyak sedekah. Ini 4 perkara. 4 perkara inilah jalan bertakarub dengan Allah, jalan mendekatkan dengan Allah. Tapi kenyataan yang terjadi, gara-gara harato salat tinggal, gara-gara karajo salat tinggal, gara-gara kelawit salat tinggal, gara-gara menggalih salat tinggal, gara-gara perwisata salat tinggal, gara-gara sibuk beralik di sebelah sembahyang tinggal, gara-gara menghuni orang rumah sakit sembahyang Betul? Betul? Contoh, padahal salat itu tak sanggup kita salat berdiri, boleh kita salat sambil duduk. Tak sanggup salat sambil duduk, kita boleh salat sambil berbaring. Tak sanggup sambil berbaring, kita boleh salat dengan isyarah. Tak sanggup dengan isyarah, kita boleh salat dengan hati. Tak sanggup dengan hati, mati disalatin
kurang. Makanya itu sedia payung sebelum hujan, sedia amal sebelum mati. Salatlah kamu hari ini sebelum nanti kamu disalatin orang. Kalau Allah ditakbir kalau Allah ditakbir fardu kifayah awak nanti kamangalai. Dulu le ada kesempatan untuk semayang rumah le di sebelah masjid, tapi pemalih masuk masjid. Le acok mondar mandir di muka masjid, bukan masuk masjid, tapi sekedar numpang tajamban di WC mes. Di situ ndak ada tu. Ndak ada nak. Kau yang saulah sadolah juga. Di kampung aku banyak ke masjid aja, tapi bukan salat di masjid. Makanya numpang taciri di WC masjid. Balabonyo ada masjid sebelah rumah, bauntungnya ada masjid di sebelah rumah, senang hatinya ada masjid di sebelah rumah, tapi otaknya kosong, banaknya ndak ada, hanya numpang taciri. Asal tu asana. Orang kini tak bisa lunak-lunak lepak. Orang kini banyak pakak. Oi, ibu, tanda umat Muhammad tidak meninggalkan salat. Pak Ustaz, yo, laki ambo tak pernah semayang. Pak Ustaz, tak pernah semayang? Tak. Alam-alam lama ibu kawin je laki ibu tu. Sampai 10 tahun Pak. 10 tahun. Benar. Alun pernah semayang? Alun. Ibu bersabar. Pak kau bersabar bu ya? Ya balai sarek semayang kau kan lah do dijalihkan oleh Allah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang siapa beriman yang wajib semayang itu, yang wajib semayang yang beriman itu pertama balik. Tahu balik? Yang laki-laki alah mimpi basah, yang padusilah datang bulan, lah membeli pempes di lapau, itu wajib semayang. Kalau ibu ada laki tapi tak semayang, ibu sabar. Kenapa? Siapa tahu laki ibu alun balik. Alun balik umurnya ketik, baru mungkin badannya satu yang sedang tonggak masjid. Ibu tak kicuh, padahal pajak tu pajangnya ngenek apa palakian pajak ketik. Tak mengaratinya semayang doh, tak mengaratinya Jumat doh, tak mengaratinya apa yang elok-elok. Karenanya masih ketik, tak boleh bangi-bangi laki awak anak nenek baru. Anak ketek pe ibu hati, bekonya pulang tapi emaknya merandotan. Oi. Jadi cara buya. Diajar elok, dibina elok. Jangan kasar-kasar mengecek. Anak ketek pe ibu hati. Oi. Anak ketek pe ibu hati. Mengecek elok. Pak, ya ma, salatlah Pak. Mama malu sama tetangga kalau papa nak salat. Nah kan enak ngomongnya begitu. Tapi sekarang kan tak begitu. Mentang-mentang laki nak selesai bantu lek, ala jalan untuk mempempa bentuk itu selati pulang sanjo, apa kata awak mengecek ke laki itu. Hei, alhamdulillah, terkajut laki itu. Kadang-kadang memang tak bentak lagi tu. Pak, apa kau ada? Salat apa semayang le? Tak cuma ngerti umui lah baraki ni Pak, sadar le doh. Menyasar dan balaki jo Pak. Kalau tahu apa tak aku nak semayang, ancak dan balaki jo Ustaz Maulana. Kacau pula tu. Oi. Kalau itu kita kecek perang Badar rumah tangga. Elok, kami laki-laki, walaupun kami kepala rumah tangga, kami sebenarnya perasaan kami halus ibu-ibu. Halus. Kalau istrinya ngomong lembut, luluh hati kami kok. Karajo kami rajin, bau saho kami rajin, apalagi selalu diperhatian. Insya Allah kami bakal rajo tahu. Tapi kadang-kadang kan perhatian kepada kami kok kurang.
Ibu-ibu kadang rancaknya di luar, buruk di rumah. Kalau di rumah baju kat TV, koyak di sebelah, tabuk di sebelah. Kadang-kadang lagi 3 hari nak mandi-mandi, ala bau tapi dinding. Kami bosanlah di rumah. Makanya senang kami minum teh talu di lapau sebelah. Oi. Betul-betul. Coba ibu-ibu rapi pakainya luar biasa, badaknya luar biasa, pakai lipstick agak sekete, pakai make up agak segene, baju barasih lo, mengecek lembut lo, awak luar biasa lo. Kami betah di rumah. Kadang-kadang mu hendak keluar dari rumah. Oi. Oh kadang-kadang tak balik. Pergi balik rancak, pergi ke undangan rancak, pergi ke pasar rancak. Badak tabah kurang tabah, lipstick dari harga nan 2.500 sampai nan harga 350 berpakai. Bersusun lipstick di muka kacau, berpakai yang harga 2.500. Berpakai yang harga 2.500 pakai. Dicari ini kacau. Enggak cak, ambil kapeh. Buang. Ambil yang harga 5.000, yang poles lo. Hojok lo ke kacau. Tidak ada cocok. Sampai Allah sekian banyak lipstick hanya untuk di bibir saja. 1,5 jam berdandan. Tapi coba kalau di rumah, Masya Allah luar biasa. Jangan pakai lipstick mandi lah 3 hari indah. Di sekolah ada nak, di sekolah ada, di kampung aku banyak tu. Ibu, cik baru. Yang kedua, Muhammad kafatan linnas. 1. Nabi universal untuk seluruh alam. Yang kedua, bedanya Nabi awak jo Nabi-Nabi lain di dunia ini. Nabi awak tulul zaman. Nabi sepanjang masa, awalu wal akhiru. Dari awal sampai akhir. Beliau yang awal, beliau penutupnya. Akhir daripada seluruh para nabi, penutup daripada seluruh para rasul. Karena Muhammad tulul zaman, nabi sepanjang masa. Saking nabi sepanjang masa, nak dole nabi-nabi lain, nak dole rasul-rasul lain. Muhammadlah nabi satu-satunya yang mampu di akhirat nanti menolong umat dengan ungkapan ummati, ummati, ummati. Laki ndak, istri ndak, walaupun berjanji sehidup semati, satu pun tak bisa nolong. Betul? Betul? 2. Singkat saja, nanti kita masuk materinya. Yang ketiga, azabuhu, azab yang terjadi dengan lahirnya Rasulullah, muajjalun, azab yang terjadi ditolak, ditunda, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ibu dan bapak, ketika nabi-nabi dahulu, ketika nabinya memohon kepada Allah untuk turun azab, maka langsung azab itu kontan. Bagaimana umat Nabi Nuh murkanya rasul nabinya kepada umatnya, memohon kepada Allah untuk musibah turunnya tsunami besar. Turunnya tsunami besar. Kaum Nabi Lut dan bermacam para nabi-nabi, bermacam umat-umat. Ada umat yang mati ditembak batu, ada mati umatnya kena angin es, ada umatnya ditelungkupkan bumi oleh Allah, ada umatnya banjir besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk ditunda azab yang sedemikian. Kok terjadi tsunami di Aceh tahun 2004, tahun 2004 tidak terjadi di Sumatera Barat. Kok terjadi gempa dahsyat Sumatera Barat tahun 2009 tidak terjadi di Medan. Begitu juga sebaliknya. Ada kelompok-kelompok disebabkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'apun jahilnya awak, ba'apun murkanya awak, ba'apun durjananya awak, Allah tunda musibah. Kalau dicali-cali, mohon maaf apa,
Kota Padang kuala banyak maksiat. Kota Padang kuala banyak kemungkaran. Ini akhir zaman. Sesuai kata Rasul dalam hadisnya, asyratis sa'ah, munculnya tanda-tanda kiamat. Yang hak bisa jadi batil, yang hak bisa jadi batil, yang batil bisa jadi hak, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Betul? Keadilan cuma kata, kemakmuran cuma teori. Hukum hanya untuk orang kecil, orang besar tidak mampan hukum. Ini asyratis sa'ah, munculnya tanda-tanda kiamat. Perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Cari malam kini. Dibanding kami laki-laki, awak padusi, banyak awak padusi. Betul? Banyak awak atau banyak kami laki-laki? Banyak kami laki-laki. Kok berbeda kok? Biasanya kalau ceramah maulid, itu lebih banyak padusi ketimbang laki-laki. Tapi malam ini istimewa, Masjid Syukur, apa namanya ini? Masjid Syukur, luar biasa, namo saja lah beruntung lah. Masjid Syukur kuah istimewa, pengajian malam kini lebih banyak laki-laki ketimbang padusi. Padahal ibu dan bapak, ketika Muhammad Rasul kita Mi'raj, beliau melakukan kunjungan ke neraka. Dicari di neraka paling banyak padu, dicari laki-laki nak barado. Dicari dalam surga lebih banyak laki-laki, sedikit perempuan. Malam kini tak balik, lebih banyak laki-laki ketimbang padusi. Apa tak kata Pak Ustaz? Aku yang padusi yang hadir kini kuah, padusi yang takut-takut masuk neraka. Yang takut-takut masuk neraka saja je tak barang yang takut le dah. Yang tak takut-takut masuk neraka hanya nak tiba kini tu dah. Jadi oleh kerana itu, tujuan daripada peringatan Maulid Nabi, pertama kita ingin mengetahui apa bedanya Nabi kita dengan Nabi lain. Pertama, Nabi kita Nabi rahmatan lil alamin. Yang kedua, Nabi sepanjang zaman. Yang ketiga, Nabi untuk penolak bencana. Yang kemudian berbeda dengan nabi-nabi lain. Begitu hebatnya Rasulullah, begitu mulianya Rasulullah, maka pantas dan wajar pada malam ini kita memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apakah peringatan Maulid ini dilakukan oleh anak Nabi? Tidak. Apakah dilakukan oleh para sahabat? Tidak. Tapi kenapa kita lakukan? Kita lakukan pengajian Maulid ini sebagai bentuk mengagungkan Allah dan Rasulullah, untuk mengana, untuk mengingat, untuk merasakan bagaimana perjuangan Rasul, dikana-kana perjuangan Nabi, diingat-ingat bagaimana hidupnya Rasulullah. Sedangkanlah tiap tahun mengadakan Maulid, tiap tahun mengadakan Maulid, apalagi di Sumatera Barat, Maulidnya sampai setahun Maulid. Al-Habib Maulid akhir masih Maulidnya, sampai ke puasa Maulidnya. Masih banyaklah umat-umat yang cilaka. Masih banyak umat-umat yang tak mengerti. Masih banyak umat-umat yang berpaling dari Rasulullah. Bahagia ketika tidak diingatkan, ketika tidak kita peringati, maka na'udzubillah, subhana'udzubillah. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada malam yang berbahagia ini, peringatan demi peringatan, Maulid Nabi demi Maulid Nabi, lengkap dengan segala aktivitasnya, kita lakukan sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting dari peringatan Maulid Nabi malam ini adalah introspeksi. Apa itu introspeksi? Pengenalan terhadap diri kita masing-masing yang mengaku sebagai umatnya, yang mengidam-idamkan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Kenapa? Karena di akhirat nak ada yang tak bisa menolong, hanya Allah dan Rasulullah. Pitih nan balipek-lipek tinggal, otonan mengkilek-kilek tinggal, umah yang bertingkek-tingkek tinggal, bini sampai kamek-kamek
tinggal. Betul. Le satu kak cik masuk ke alam barzah. Dulu kan berjanji setia hidup semati, kini awak mati. Kawan ni lah awak gak sebentar lemuh. Ndak. Kenapa? Karena sadonyo relatif. Sadonyo hanya sementara. Sadonyo titipan. Betul? Hari ini ibu ada laki. Karena dititip oleh Allah awak balaki. Maka adalah alhamdulillah titipan. Tapi kemudian laki awak dipindah oleh Allah ke Sabalah. Laki sia jadinya. Laki orang Sabah, alhamdulillah. Oi. Coba dengar dulu. Laki kuat titipan, betul? Dia gih ke awak menjadi laki ya. Alhamdulillah. Kini laki kan titipan, dipindah oleh Allah ke Sabalah. Laki siapa? Laki orang Sabalah. Laki awak? Tidak. Laki orang Sabah? Alhamdulillah. Betul apa betul? Kami laki-laki tidak ada masalah. Karena Allah pindah-pindahanlah. Kasabalah boleh, kasabalah boleh, kasabalah boleh, kasabalah boleh. Kami laki-laki terserah Allah. Yang penting kami berbini. Oi. Awak bermasalah? Bermasalah? Kenapa bermasalah? Karena laki titipan, barang titipan, barang sementara. Artinya apa? Sado yang ada di awak titipan. Tinggal sadonya, mati berangkat. Nak ada nang kita bawa. Kaya pun kita pitih awak banyak. Kain kapan sebanyak 7, harga seharga 7. Betul? Ditanam dalam tanah aja, tidak pakai keramik, tidak pakai marmer. Awak dibungkus dengan kain kapan, dimasukkan dalam lubang lahat, ditinggal di rimbo. Nggak ada nang kamu huni awak itu. Siapa nang kamu nolong awak? Amalan itu. Betul? Betul? Contoh, ibu-ibu kenal dengan Ibu Tin Soeharto. Siapa Ibu Tin? Istri Pak Soeharto. Ketika Ibu Tin Soeharto meninggal, lihat, luar biasa Bu. Dimandikan sama petugas, dikapanin sama petugas, kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah yang ukiran kayu jati yang mahal, kemudian disolatin rame-rame. Setelah disolatin Ibu Tin, kerendahnya diusung oleh pasukan kehormatan. Bukan tukang sakti yang usung, pasukan kehormatan. 5 truk karangan bunga ditaburkan. 5 truk bunga. Awak jangan kali 5 truk sasui payah. Mohon maaf, jangan kali 5 truk sasui payah. Yang ada ayah awak mati di Sabalah, bunga orang Sabalah punah di awak. Betul-betul. Tapi Ibu Tin tidak. 5 truk karangan bunga tiba. Seluruh pejabat mengantarkan bunga. Wali nagari nak satu, 2 bupati nak masuk, wali kota nak ikut. Pejabat-pejabat yang gadang-gadang saja. 5 truk kalau dimasukkan ke dalam masjid awak, 5 truk nak ada tepik semayang dia. 5 truk karangan bunga ditaburkan. Dari mulai rumah, jalan, halaman, bandara, atas pesawat, turun bandara, jalan, sampai ke liang lahat ditabur bunga. Luar biasa bapak-bapak. Hebat bukan main. Bahkan ketika Ibu Tin dimasukkan ke liang lahat, diiringi dengan tembakan salpo ke atas sebagai salam upacara penghabisan. Tapi apa yang terjadi? Bila upacara selesai, selesailah yang selesai, pulanglah yang pulang, tinggallah yang tinggal. Mobil beliau mewah, pulang ke garasi. Pasukan kehormatan yang ngusung tadi pulang ke baraknya masing-masing. 5 truk karangan bunga yang ditaburkan jadi anggukan sampah di kuburan. Tembakan salpo ke atas tidak membuat malaikat mungkar nakir mundur.
Betul? Betul? Ditembak katek kata malaikat taruh. Taruh. Malaikat mungkar tak mundur. Walaupun nyo presiden, walaupun nyo menteri, walaupun nyo bupati, walaupun nyo gubernur, walaupun nyo wali kota, walaupun nyo pejabat, walaupun konglong merat, walaupun konglong melarat, satu pun tak mundur. Kalau begitu bagaimana Pak Ustaz? Ada 4 perkara yang membuat malaikat mungkar nangkir mundur. Kalau ada di awak sampai perkara kau sah sebagai umat Nabi dan aman di alam barzah, insyaallah mungkar nangkir mundur. Apa yang pertama? Tidak boleh tinggal salat. Yang kedua, rajin-rajin baca Quran. Kenapa rajin baca Quran? Iqra' wal Quran, bacalah Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran datang dari kiamat untuk memberikan pertolongan. 2. Yang ketiga, rajin berzikir. Terserah kita mau bertasbih apa saja, yang penting kita menyebut nama Allah. Apalagi kata Nabi, man sabbahallahu fi duburi kulli salatin. Barang siapa mereka selesai salat bertasbih kepada Allah, subhanallah, subhanallah, salasan wa salasina, sebanyak 33 kali. Wa hamidallah, bertahmid, salasan wa salasina, 33 kali. Wa kabbarallah, bertakbir, salasan wa salasina, 33 kali. Wa khatamul mi'ah, ditutup dengan satu kalimat, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apa faedahnya? Apa keuntungan awak? Ala boleh awak terima. Ghufirat katayahu walau kanat mislad dabaril bahri. Allah hapuskan dosa-dosa awak walaupun dosa awak sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah. Wa umrina kisum fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Umur kita makin lama makin berkurang, sementara dosa awak makin lama makin bertambah. Jangan bangga umur panjang, barang umur apa ini 80 panjang umur. Padahal umur panjang tu membuat dosa bertambah. Jadi itu orang kalau yang banyak dosa nampak. Kalau dibawa ke masjid tak boleh cepet. Dibawa ke pengajian paling kalau mendengar setengah jam, lewat setengah jam sami'na wa makuna. Aku dengar tapi sambil aku tak katu dosonyo bare dibawa basanda tak boleh, dibawa tagah tak boleh, pokoknya tak boleh panjang aja. Ada orang betul tak boleh. Nada wa alhamdulillah, insyaallah masjid syukur ko insyaallah sadonya masuk saru. Karena kata Nabi yang jatah masuk surga 100 dari yang 100 yang sabananya 10. Diperiksa 90 yang 10 bebas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 jongko ambo 10 jongko. Oi. Kok tiba dia bawa adalah anda boleh mau masuk. Tidak percaya ulang balik. Cie 2, 3, sampai 5, 6, 7, 8, 9 di ujung 10. Dari yang 10 diperiksa oleh Allah nan sabana masuk cie. Kok bisa masuk? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Siapa yang muttaqin itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Haratu ado, pipi ado, pusako ado, donafkahkan ke jalan Allah. Itulah deposito awak. Itulah tabungan awak. Itulah haratu awak. Itulah pipi awak.
Terserah baraka awak salurkan ke jalan Allah. Makin gadang awak salurkan ke jalan Allah, makin besar deposito awak. Pak Ustaz, yo kalau bersedekah ke masjid itu kan kecil guru-guru Pak Ustaz. Walaupun awak menyumbang 1.000, yang penting ikhlas Pak Ustaz. Untuk awak menyumbang 1 juta tapi tidak ikhlas, iyo, tapi akan lebih gadang pahalanya kalau ikhlasnya 1 juta. Kok kadang-kadang kalau ke masjid sedekah tu berlega katiding 1.000, 2.000, 3.000, 1.000, 500, 5.000 cc. Tapi coba kalau organ tunggal, organ tunggil, organ tunggul 50.000 seorang, yang penting organ ado. Betul? Betul? Coba cari di pasar. Di dalam katiding orang jual ado di pasar, Bu, Pak. Lengkap dalam katiding tu pitih. 5.000 ado, 2.000 ado, 1.000 ado, 10 ado, 50 ado, 20 ado, 100 ado. Betul? Macam-macam bentuk pitih tu. Pitinan 100 rancak kareh licin. Pitih 50 tagang rancak. Pitih 20 malipek 3. Pitih 10 malipek ampek. Pitih 5.000 bapilin. Pitih 2.000 tabuk disudui. Pitih 1.000 nak bentuk pitih le dah. Betul? Betul? Kata pitih 2.000 ke pitih 5.000. Dah, yo de masai bentuk awak ada nak. Ba tengah tu cari dan gua sudui. Lah tabu di tengah ala bolong. Semua je udah. Cari pitih 100 rancak bentuk kata pitih 5.000. Dek sabar, dek sabar. Ba aku tak tu sabar dah. Pitih nan 100 itu nyomainyo di atas. Kantor presiden, kantor gubernur, kantor bupati, kantor wali kota, kantor lurah. Nah. Main di atas nyorancak. Awak pitih ketek mainnya di bawah. Tapi biarlah di nama cali. Kalau ada Ustaz Maulana mengaji katiding balega, awak paling banyak deh. Ada majlis taklim balega katiding, awak paling banyak. Dalam kota anak yatim, awak paling banyak. Dalam kota wakaf masjid, awak paling banyak. Artinya apa? Yang ke masjid pitih ketek paling banyak. Maksudnya awak dan buru-buru kolah yang banyak masuk saru, yang gagah-gagah masuk neraka. Jadi jangan putus asa.